Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Wali Songo Semarang, beliau Profesor Dr. Imam Taufik MAG. Yang kami hormati Kepala Pusat LP2M, beliau Bapak Muhammad Rizza Hamami MSI. Yang kami hormati Bapak Sihabuddin MAG, selaku Dewan Pembimbing Lapangan Kelompok 123. Yang terhormat Saudari Wahyu Eka Aditya Esket, selaku narasumber diskusi online pada acara hari ini. Dan yang kami hormati Saudara Muhlis Akbar, selaku koordinator kelompok 123. Dan tak lupa teman-teman diskusi online yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti acara diskusi online pada pagi hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, materi. Dan acara yang kelima, yakni penutup. Acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon mempersiapkan diri. Indonesia tanah
sunnah. Acara yang ketiga yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Muhlis Akbar. Kepada Saudara Muhlis Akbar, kami persilahkan. Tes. Ada suara ya? Ada, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di suatu forum diskusi online ini. Yang kedua kalinya, sholawat beriring salam, marilah kita anjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka karena beliaulah kita bisa mendapatkan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benaran dengan syariat agama Islam. Baik, yang kami hormati Rektor UIN Wali Songo Semarang, beliau Profesor Dr. Imam Taufik MAG. Yang kami hormati Kepala Pusat LP2M, yaitu selaku Bapak Rigza Cahmami MSI. Dan yang ketiga, yang kami hormati Bapak Sihabuddin MAG selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 123. Yang terhormat Saudari Wahyu Eka Aditya Esket selaku narasumber diskusi online pada siang hari ini. Dan yang saya hormati juga untuk peserta diskusi pada siang hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak banyak berbicara terkait diskusi, melainkan hanya ingin menekankan bahwasanya diskusi ini menunjuk tema yaitu mengenai kesehatan mental di masa pandemi. Yang mana kesehatan mental ini sangatlah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Faktanya itu bukan hanya kesehatan secara fisik saja yang terpapar. Banyak yang mereka mengakibatkan depresi akibat pandemi ini sendiri. Tak hanya itu, walaupun tanpa pandemi sebelumnya, setiap tahun itu, bukan setiap tahun, setiap orang itu pasti pernah memiliki masalah, baik itu dari kesehatan jiwa dan lain-lain sebagainya. Kesehatan jiwa yang terganggu bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari, kemampuan untuk melewati kegiatan-kegiatan kita, mempertahankan hubungan, bahkan mempertahankan pekerjaan kita sendiri. Seperti itu. Maka dari itu penting untuk meningkatkan kesadaran berkaitan dengan kesehatan jiwa. Hal ini dilakukan untuk mengatasi stigma yang cenderung negatif berkaitan dengan kesehatan mental. Baik, mungkin cukup demikian sambutan dari saya. Mohon diikuti dari awal sampai akhir kegiatan. Insya Allah diskusi ini
bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Mukhlis Akbar, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Saudari Dira Syafira Puja Kusuma selaku moderator. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kita. Nama, Dira Syafira Puja Kusuma. Tempat, tanggal lahir, Medan 20 Juni 2000. Alamat Kudus. Riwayat pendidikan, TK Kartika Medan, MINU Al-Falah Kudus, MTSNU Nurul Ulum Jekola Kudus, MA Raudatul Ulum Guyangan Pati, UIN Wali Songo Semarang jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Moto hidup, jika ada 1000 alasan yang buatmu menyerah dan putus asa, maka yakinlah ada 1001 alasan untuk berjuang di masa depanmu. Langsung saja, kepada Saudari Dira Syafira Puja Kusuma, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk host yang telah memperkenankan dan memberi kesempatan untuk saya menjadi moderator pada pagi hari ini acara diskusi online. Sebelumnya, saya ingin menyapa teman-teman semua. Halo teman-teman. Halo. Halo. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semuanya. Luar biasa ya antusiasnya dari teman-teman. Dan terima kasih, saya ucapkan terima kasih untuk peserta yang telah hadir pada pagi hari ini. Baik, saya akan memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara diskusi online pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam pada junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, ada yang tahu kita akan membahas apa pada diskusi online ini? Kesehatan mental, Kak. Ya, lebih tepatnya, temanya adalah bagaimana meningkatkan kesehatan mental di masa pandemi ini. Wah, ini cocok banget nih ya buat kita ya, apalagi kayaknya di sini mayoritas mahasiswa ya. Gimana yang mungkin terkena banget nih kesehatan mentalnya? Dosen, Kak, dosen. Aduh. Gimana? Dosen. Di sini ada dosen juga. Waduh. Baik. Himbauan untuk menjaga kesehatan mental di tengah situasi pandemi ini tuh memang menjadi hal yang sangat penting yang harus kita tekankan dalam keseharian. Nah, gimana enggak gitu? Setiap hari kita pasti merasakan sedih, cemas, dan mungkin juga stres ya, karena mungkin di masa pandemi ini tuh kita nggak bertemu dengan teman-teman ya, yang biasanya kita setiap hari sekolah, kita kuliah, kita tuh bertemu teman-teman, kita bertemu dengan orang-orang baru ya mungkin. Nah, di masa pandemi kita berdiam diri di rumah, terus kita belajar dari rumah, mungkin juga kita mendapat tugas dari dosen atau guru yang itu mungkin membuat kita tuh kayak merasa cemas, pusing ya, apalagi stres ya.
Nah, tapi kesehatan mental juga tidak hanya membicarakan tentang hal yang seperti itu, tapi juga membicarakan tentang well-being, kesejahteraan seseorang itu. Gimana dia dapat menyadari potensinya, kemudian bisa produktif, kemudian bisa berkontribusi di masyarakat, dan bisa menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, karena pemateri sudah, narasumber sudah hadir di antara kita, sebelumnya saya akan membacakan CV narasumber kita ya. Nama Wahyu Eka Aditya Esket, kemudian tempat tanggal lahir Demak 29 Juni 1999, alamat Rejosari RT 5 RW 18 Karangawen Demak, nomor telepon 082 134 186 217. Email wahyuekaditya@gmail.com, akun IG Wahyu Eka Aditya, kemudian aktivitas koas atau profesi kedokteran, kemudian ada pengalaman pendidikan TK Sido Dadi 1, SD Tegowanus 2, MTS Asyarifah, SMA Futuhia Meranggen, S1 Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pengalaman organisasi, OSIS, kemudian ada pengalaman karir. Motivasi dan moto hidup, yaitu bersyukurlah ketika merasa lelah, tidak semua orang bisa sekuat kamu, dan belajarlah ikhlas menerima kenyataan hidup. Weh, bagus nih motivasi dan moto hidupnya. Kemudian untuk aturan diskusi online pada pagi hari ini, untuk narasumber menyampaikan materi 1 jam, dan untuk tanya jawabnya 30 menit untuk 3 penanya, dan penanya terbaik akan mendapatkan door prize dari kita. Lanjut aja, untuk narasumber Kak Wahyu Eka Aditya, saya persilahkan. Oke, terima kasih ya untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada panitia KKN yang sudah mengundang saya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada audien yang udah bisa hadir dan bisa menyempatkan waktu pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eka Aditya. Saya dari mahasiswa profesi kedokteran UMY. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Atau ada yang mau tanya dulu? Belum ada. Iya, silakan. Belum ada. Oh, belum ada ya. Ya udah, saya langsung mulai aja ya. Ini yang mahasiswa semester berapa ya? Semester akhir, Kak. Oh, udah pada semester akhir ya. Yang kena mental. Mental KTI, itu ya skripsi ya. Maba, Kak. Oh, ada yang maba. Yang maba gimana? Online ya kemarin? Iya. Iya, Kak, nggak seru. Ini masih pada kuliah online atau udah pada offline? Udah OTW blended, Kak. Masih online, Kak. Ada yang online, ada yang offline gitu ya? Lebih enak offline atau online? Enak offline. Ya, lebih bisa banyak ketemu temen ya. Ini pada kuliah di mana ini? Di UIN semua atau ada yang dari fakultas lain? Ya.
Langsung saja saya mulai pada pagi hari ini. Saya belum salam ya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan membawakan tema tentang bagaimana cara menjaga sehat mental di masa pandemi COVID-19. Untuk judul yang pertama, yaitu tetap sehat mental selama masa pandemi COVID-19. Oke, boleh di next. Mbak unmute. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sehat mental. Nah, sehat mental itu diartikan sebagai kondisi individu yang berada dalam keadaan sejahtera, maupun mengenal potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan sehari-hari, dan mampu berkontribusi di lingkungan sosialnya. Itu menurut WHO pada tahun 2015. Oke, boleh di next. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu sejarahnya munculnya ada itu Hari Kesehatan Mental Sedunia. Nah, Hari Kesehatan Mental sedunia itu diperingati pada tanggal 10 Oktober. Nah, kemudian itu pertama kali diinisiasi pada tahun 1992. Nah, dengan misinya itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai kesehatan mental dunia. Nah, mengapa harus diperingati Hari Kesehatan? Karena masih banyak fakta di masyarakat itu kesehatan mental itu masih cenderung dinomorduakan atau masih dianggap sepele lah sama masyarakatnya. Saya boleh di next. Nah, untuk epidemiologinya, jadi prevalensi di Indonesia itu pada usia remaja itu usia 15 sampai 20 tahun itu memiliki presentase depresi masih sebanyak 6,2%. Nah, untuk 80 sampai 90% itu karena orang banyak yang depresi akhirnya ingin bunuh diri, masih banyak ingin mengakhiri hidupnya gitu. Kena depresi. Kita boleh di next lagi. Nah, kebanyakan karena pandemi ini banyak yang stres ya. Nah, apa aja stres di masa pandemi itu? Nah, yang pertama itu karena menurut WHO pada tahun 2019, stres yang muncul selama pandemi COVID-19 itu, yang pertama, dia memperparah kondisi fisik seseorang yang memang memiliki riwayat penyakit kronis atau gangguan psikologis. Kemudian masih banyak orang yang mengalami sulit tidur dan sulit konsentrasi. Kemudian ada perubahan pola tidur atau pola makan, dan kemudian akhirnya cenderung dengan menggunakan obat-obatan. Terus kemudian ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri maupun kesehatan orang lain yang disayangi. Boleh di next. Kembali dulu deh, ulang lagi. Nah, masih banyak sih orang ketakutan karena ini ya, kebanyakan yang paling cenderung itu yang ketakutan dan kecemasan mengenai kesehatan diri sendiri. Nah, jadi karena ketakutannya itu nanti orang akan mengalami sulit tidur dan sulit konsentrasi karena ya
sulit konsentrasi itu ya karena kekurangan tidur, karena banyak memikirkan, aduh gimana nih, lagi pandemi, aku takut tertular ini, takut mau keluar juga takut. Udah, boleh di next lagi deh. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar tetap sehat di masa pandemi COVID-19? Yang pertama kita harus self healing. Yang pertama itu kita harus healing. Itu ada apa aja? Nah, self healing itu ada 4. Yang pertama mindfulness, kemudian ada expressive writing, kemudian ada poetry, sama self talk. Next, teman-teman. Nah, mindfulness itu apa? Mindfulness itu suatu kondisi di mana pikiran, perasaan, dan tubuh kita itu berada pada saat ini tidak mengembarakan ke masa lalu maupun masa depan, serta non-judgmental. Oke, boleh di next lagi. Nah, which imagery itu apa? Kita bisa melakukan dengan memejamkan mata, kemudian kita membayangkan sesuatu yang menyenangkan, kemudian membayangkannya tuh seperti mendengarkan, mungkin kita lagi mendengarkan musik, kita bisa membayangkan kita lagi kemana gitu. Bisa melalui visual, auditori. Kemudian, boleh next lagi. Ada self-talk. Self-talk itu kita nanti berbicara kepada diri sendiri dengan kalimat positif. Mungkin kita perlu tahu bahwa emosi itu kan cenderung dipengaruhi oleh pikiran. Terus ya yang mana pikiran kita sangat bergantung dari bagaimana kita harus menafsirkan suatu peristiwa. Penting untuk kita memperbaiki apa yang menjadi isi pikiran, karena pikiran yang positif akan meningkatkan kualitas emosi dan perasaan kita. Kita boleh di next lagi. Nah, expressive writing itu merefleksikan pikiran dan perasaan yang Anda alami selama masa pandemi ke dalam bentuk tulisan. Mungkin karena bisalah kita menulis, kita lagi berpikiran apa nih, kita bisa nulis-nulis, dengan kita lagi bosen, kita bisa berkarya dengan membuat karya-karya ilmiah gitu. Boleh next lagi. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan pendekatan spiritual. Nah, dengan pendekatan spiritual ya kita harus memahami bahwa ada hal yang hal yang dapat kita kendalikan dan hal juga yang tidak dapat kita kendalikan. Kita harus memahami mana nih yang harus saya lakukan, mana yang harus nggak saya lakukan. Mungkin dengan pendekatan spiritual kita juga bisa dapat apa yang kita punya, mungkin apa yang bakat kita bakat yang kita punya bisa kita lakukan. Nah, kita tuh harus bijak dalam menyaring informasi atau berita seputar COVID-19. Yang pertama, kita harus mencari informasi yang reliable, yang benar-benar informasinya tuh benar-benar nyata, fakta kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita juga harus membatasi waktu dalam membaca berita. Kemudian tidak semua informasi dari berbagai sumber harus kita ketahui. Terus sharing informasi sebelum sharing. Jadi kita tuh nggak asal ini, kalau mau ngasih berita ke orang lain tuh harus disaring dulu itu beritanya benar apa enggak. Nah, karena kalau kita asal memberikan berita kayak gitu, ya kasihan orang lain, mungkin bisa, wah ini katanya gini, katanya gitu. Nanti orang jadi kepikiran. Jadi ya yang kena ya mentalnya. Boleh di next lagi.
Boleh di next? Nah, terus kita juga bisa dengan menerapkan hidup bersih dan sehat yang dari step pertama, cuci tangan sebelum menyentuh. Mungkin kita habis dari luar tuh, kita pergi main, terus kita langsung cuci tangan sebelum menyentuh mata, wajah, hidung, atau pokoknya ketika kita mau makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, mencuci tangan itu dengan menggunakan menurut WHO 6 langkah ya. Kemudian step yang kedua, menggunakan masker dan selalu sedia hand sanitizer saat berpergian. Kemudian pastikan asupan gizi tercukupi dan istirahatnya teratur. Kemudian olahraga teratur. Kemudian ada sehat mental itu sama dengan produktif. Nah, salah satu karakter individu yang sehat mental, bisa dikatakan orang sehat mental itu orang yang mampu bekerja secara produktif dan bermanfaat sesuai dengan bidang kerjanya, kemudian produktif bersama keluarga, komunitas, dan di antara teman-teman. Oke, boleh next. Boleh di next. Nah, tetap peduli dan saling menjaga. Nah, kita harus membangun empati, mengulurkan bantuan, mungkin pada masyarakat atau orang masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan, ya dengan cara kita melakukan donasi. Kemudian harus bersikap altruisme. Kemudian juga kelola rasa empati dan peduli dengan lingkungan sekitar untuk menyehatkan mental sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk sama-sama menyelesaikan masalah selama pandemi COVID. Boleh di next lagi. Nah, yang paling penting ini adalah stop stigma. Nah, stigma itu juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kelompok yang distigmasi sekaligus masyarakat tempat kelompok tersebut. Kemudian jangan sampai panik, kita itu justru menimbulkan permasalahan kesehatan mental juga bagi orang lain. Kebanyakan kesehatan mental itu ya ini di masa pandemi COVID ini ya orang-orang banyak yang masih cemas, panik karena dengar berita dari mana-mana yang belum jelas. Yang kecemasan itu yang nanti kalau lama-lama kita sering terus-menerus cemas ya nanti ujung-ujungnya ya mental kita yang akan kena takut, mau kemana-mana, mau ketemu orang juga takut. Oke, boleh di next lagi. Oh, udah selesai ya. Mungkin ada yang belum jelas? Atau ada yang mau bertanya? Iya, 2 jam. Baik, terima kasih untuk Kak Wahyu untuk ilmunya dan di diskusi online ini. Kita dapat dengan ilmu ini tuh kita dapat memperkaya pengetahuan ya Kak di masa pandemi ini. Dan juga lebih bisa menyikapi diri, kemudian bisa mencintai diri sendirilah. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kita buka 3 penanya, dan yang terbaik akan mendapatkan Delvers ya. Ada yang mau sharing? Ya, mungkin teman-teman yang punya masalah bisa diselesaikan di sini. Mau sharing masalah kuliah online, yang kuliah bagaimana? Ya, saya untuk penanya ya, bisa langsung atau lewat chat Zoom. Oh iya, bisa Zoom. Tapi kalau punya sekarang bisa nanya, bisa DM saya atau bisa
Oh iya, untuk Kak Ardiatul ya, angkat tangan. Mungkin mau bertanya. dengan Muhammad Syafu. Bagi Bu Wahyu, seringkali masyarakat mengeluhkan tentang Sebentar, maaf, ini suaranya kecil banget ya di tempat saya. Yang bertanya boleh menyebutkan nama dan instansi. saya dengan Muhammad Syafi dari kuliah Unwahas Semarang. Saya mau bertanya, seringkali masyarakat mengeluhkan tentang adanya vaksin, sedangkan pemerintah mewajibkan masyarakat untuk melakukan vaksin. Dan masyarakat tidak melakukan vaksin karena dia berpikiran setelah vaksin dia akan menyebabkan sakit panas, sakit greges, dan sakit apa saja. Sedangkan dia takut ketika setelah melakukan vaksin dia mati. Sedangkan dia mati setelah melakukan vaksin. Bagaimana untuk menyikapi masyarakat, kita sebagai mahasiswa, bagaimana untuk menyikapi masyarakat agar masyarakat itu melakukan vaksin? Yang pertama. Yang kedua adalah vaksin itu terbuat dari apa? Ya. Boleh ini lagi nggak suaranya? Boleh diulangi lagi Kak Zainul? Atau ditulis di chat? Ya. Pertanyaannya apa? Saya mengeluhkan tentang adanya vaksin. Sedangkan pemerintah mewajibkan tentang masyarakat tidak mau melakukan vaksin karena dia berpemikiran setelah melakukan vaksin dia akan menyebabkan sakit panas, greges, dan dia pemikiran lagi, bahkan dia berpemikiran dia setelah melakukan vaksin dia akan mati. Dan bagaimana, pertanyaannya, dan bagaimana untuk menyikapi masyarakat agar masyarakat percaya dengan adanya vaksin dan melakukan vaksin? Yang kedua, vaksin itu terbuat dari apa? Yang ketiga, Kak, katanya ya Kak, katanya Allah menciptakan sesuatu itu ada manfaatnya. Nah, kenapa Allah menciptakan virus? Virus kan nggak ada manfaatnya, bahkan dia menimbulkan sakit. Yaitu Kak. Ya itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Zainul Syafi ya dari Unwahas. Saya akan mengulangi pertanyaan dari Kak Zainus. Yang pertama adalah seringkali masyarakat itu mengeluh dengan adanya vaksin. Padahal pemerintah itu mewajibkan. Karena masyarakat itu berpikir bahwa nanti kalau kena vaksin, kalau vaksin itu nanti bakal menimbulkan greges, panas, dan mungkin akan menyebabkan kematian. Nah, kita sebagai mahasiswa, bagaimana sih untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa vaksin itu penting, vaksin itu baik, seperti itu Kak? Iya. Dan kemudian yang nomor 2,
vaksin itu terbuat dari apa? Dan yang nomor 3, menciptakan sesuatu itu kan katanya ada manfaatnya. Tapi kenapa ketika Allah menciptakan COVID itu malah justru membawa tidak ada manfaatnya seperti itu, malah menyebabkan sebuah penyakit. Iya, gitu Kak. Saya persilakan untuk Kak Wahyu menjawab pertanyaan Kak Zainus. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan vaksin itu terbuat dari apa. Vaksin itu terbuat dari genetik yang sudah dilemahkan. Nah, vaksin itu nanti ada berbagai jenis. Nah, yang lagi ada kan sekarang yang terbaru ini ada vaksin yang jenisnya Moderna. Nah, kenapa orang berpikiran kan nanti divaksin demam, terus nanti ini batuk, sesak nafas, atau bisa menimbulkan kematian. Nah, sebenarnya sebelum vaksin itu kita di screening terlebih dahulu. Nah, vaksin itu ada syarat-syaratnya juga. Jadi sebelum kita divaksin itu pasti kita di screening dulu nih. Nah, apakah lagi sedang batuk atau lagi sedang lagi sakit lah intinya. Mungkin atau sebelumnya pernah terkonfirmasi. Nah, jadi sebenarnya vaksin, kalau ketika kita vaksin kita ngalamin demam, terus batuk, sesak nafas. Nah, itu sebenarnya itu emang efek samping dari vaksinnya itu sendiri. Nah, atau yang biasa disebut kalau di istilah di medis itu KIPI. Nah, KIPI dari vaksin. Nah, biasanya itu kejadian setelah vaksin KIPI itu. Nah, entah sehari setelah vaksin atau enggak 2 hari setelah vaksin itu bisa. Nah, sama kita pun yang tenaga-tenaga medis juga seperti itu. Jadi setelah vaksin ya pasti ada, meskipun kita udah teratur olahraga, tetap jaga kesehatan. Nah, kita pasti juga mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, kalau untuk gimana sih cara meyakinkan masyarakat kalau vaksin itu tadi apa sih? Gimana sih cara meyakinkan masyarakatnya ya? Sebenarnya vaksin ya itu kesadaran dari masyarakatnya masing-masing ya. Ya kita mungkin sudah mengedukasi tapi kalau masyarakatnya emang tidak mau ya kembali lagi ke masyarakatnya. Nah, vaksin itu ya setelah vaksin itu sebenarnya vaksin itu tuh kayak kita tuh untuk membentuk antibodi kita gitu loh. Nah, jadi itu kita vaksin itu disuntikan virus ke dalam tubuh kita, tapi virusnya itu udah dilemahkan. Jadi seberapa kuat sih antibodi kita kayak gitu. Gimana untuk Kak Zainus? Apa sudah paham dengan penjelasan Kak Wahyu? Oh, berarti setelah vaksin itu harus mengikuti prosedur-prosedur dulu, Kak. Apakah ketika akan melakukan vaksin, apakah harus mengikuti prosedur dulu atau bagaimana? Gimana? Bisa diulang lagi? Ketika kita akan melakukan vaksin, apakah harus melakukan prosedur dulu, harus pengecekan darah, harus bagaimana? Iya, jadi prosedur sebelum vaksin itu kita emang dilakukan screening seperti dicek tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi kita, terus suhu, terutama tuh ya tekanan darah sama suhu. Kalau orang yang memiliki hipertensi emang belum diperbolehkan untuk vaksin, terus juga ditanyakan untuk riwayat komorbidnya seperti mungkin punya penyakit asma, jantung, terus mempunyai diabetes seperti itu. Jadi emang sebelum vaksin harus di screening dulu. Jadi kalau mau vaksin ya
kita harus dalam kondisi sehat dulu, jangan pas kita lagi demam kita malah vaksin, kayak gitu. Atau enggak pas lagi antibodi kita lagi menurun, kita malah vaksin, sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Tapi kebanyakan masyarakat banyak yang kurang jujur, kadang ketika di screening ditanyain sedang sakit enggak, atau sedang hamil, menyusui, terus atau sedang imunnya lagi menurun, kadang tuh juga banyak yang nggak jujur. Nah, sebenarnya itu juga itulah yang membuat orang tuh supaya jadi ya menstigma orang yang lagi setelah vaksin tuh menjadi sakit. Makanya sebelum vaksin kalau lagi di screening kita juga harus menjawab dengan jujur gitu, biar nggak menimbulkan masalah atau merugikan diri sendiri. Gimana? Gimana Mas Zainus? Efek sampingnya ketika posisi apa ya? Efek sampingnya Suaranya boleh di ini? iya. Efek sampingnya vaksin ketika dan kita panas apakah? Untuk efek sampingnya ya itu tergantung dari tubuh kita sih. Kalau tubuh kita imunnya masih bagus ya insya Allah ya bagus. Cuman kalau ya tubuh kita emang bener-bener lagi down ya udah, bisa juga mungkin kejang atau enggak karena demam kan, mungkin pas misalkan kita lagi demam terus kita divaksin. Nah, itu kan sama aja kayak tubuh kita kan memang dimasukin virus tapi udah dilemahkan, tapi ternyata antibodi kita tuh nggak kuat gitu buat buat dimasukin buat menangkal virusnya itu sendiri. Nah, mungkin kita juga mungkin demamnya jadi tinggi. Nah, ketika demamnya udah tinggi bisa juga kita jadi kejang, mungkin terus hilang kesadaran lah, bisa juga jadi shock kayak gitu. Nah, ketika kita udah shock itu juga bisa shock itu hal yang sangat fatal gitu untuk sangat fatal lah intinya, bisa juga menimbulkan kematian kayak gitu. Iya. Ya, untuk kipi-kipinya kan tadi udah dijelasin, mungkin setelah vaksin ya efek sampingnya kipi ya demam, flu, batuk, bisa juga menyerang ke pernafasan, kayak sesak, seperti itu. Tapi lebih kebanyakan cenderung orang kipinya lebih ke demam sih. Gimana? Ada yang bertanya lagi? Mungkin Iya. baik, mungkin untuk pertanyaan Mas Zainus sudah cukup. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan langsung ya lewat DM atau japri ke mbaknya. Baik, di sini di lewat Zoom, di chat Zoom banyak pertanyaan. Salah satunya adalah dari pertanyaan dari Kak Fatihah, mahasiswa UIN Wali Songo. Bagaimana cara untuk tidak mudah overthinking? Karena itu sangat tidak nyaman. Nah, ini gimana nih Kak Wahyu? Kan apalagi kita masa remaja ya, remaja menginjak dewasa tuh kebanyakan juga dari teman-teman saya tuh banyak yang sukanya hobinya tuh overthinking gitu Kak. Jadi mereka tuh kayak menyebabkan susah tidur setiap malam sampai bergadang karena overthinking itu. Itu solusinya gimana ya Kak? Nah, overthinking itu sebenarnya yang mengendalikan kita nggak overthinking ya pemikiran kita sendiri ya, dari diri sendiri. Nah, sebenarnya gangguan mental tuh ada berbagai banyak kan, kayak seperti gangguan cemas, terus kemudian gangguan pola tidur, pola makan, nah seperti itu. Nah,
Ini yang dimaksud overthinking yang masalah apa ya? Ya mungkin random ya Kak, kayak misal tentang tugas atau mungkin tentang cinta ya, apalagi anak remaja ya Kak. Mungkin karena random gitu Kak, overthinkingnya tuh ya masalah pribadi, masalah teman atau gimana, itu cara kita biar nggak overthinking itu gimana Kak? Soalnya biasanya tuh dari teman-teman tuh setiap malam itu pasti overthinkingnya tuh setiap malam gitu. Kalau untuk pagi hari, siang itu enggak gitu. Solusinya itu gimana Kak? Oke, jadi overthinking tandem ya ini ya ceritanya. Nah, jadi ya cara mengatasi overthinking itu sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Kembali lagi ke pemikiran kita. Atau ya dulu saya juga seperti itu waktu masih jadi mahasiswa sih. Ya kalau ketika lagi kita overthinking ya sebaiknya kita ya udah kita beristirahat lah dulu kayak pemikiran sejenak mungkin ya kalau yang suka jalan-jalan bisalah kita udahlah kita refreshing dulu nih jalan-jalan kayak gitu. Tapi ya kalau jalan-jalan jangan lupa misalkan ada tugas ya kerjain. Jangan lupa mikirin tugasnya kembali kayak gitu. Nah, ya gimana ya kita tuh harus hidup namanya hidup harus menerima kenyataan gitu jadi ikhlas lah menerima jadi ketika dikasih tugas ya udah ya dijalanin misalkan nggak bisa ya bilang aja jujur saya nggak bisa Pak Bu atau gimana ya dijalanin aja sih sebenarnya kembali lagi sih ke pemikiran masing-masing mungkin atau yang hobi makan juga bisa makan. Nah, gangguan mental tuh emang banyak sih sebenarnya kayak gangguan pola makan. Misalkan nih kita overthinking pada kita tuh lagi kemarin misalnya kan ada orang nih teman kita sendiri misalkan, ih kok kamu sekarang gemukan gitu. Nah, biasanya kan kita langsung berpikir tuh, aduh sekarang aku gemukan ya, aduh ya udah deh aku mau diet kayak gitu. Karena kita nggak jarang makan nih, kita mengurangin makan sebenarnya itu tidak boleh. Nah, ya udah apa ya kita nggak boleh seperti itu sih ya ini tubuh aku ya kita harus bersyukur gitu loh jadi kayak udahlah apa yang diomongin orang ya kita dengerin cuman ya mau terima atau nggak terimanya tergantung diri kita sendiri nah nanti ketika kita udah akhirnya kita diet tadi nah tubuhnya udah bagus nih udah normal nah habis itu kita berpikir nanti ada yang namanya gangguan pola makan. Nah, ketika kita gangguan pola makan tuh kita ketika mau makan enggak aku mau makan ini enggak nanti aku gemukan nih kayak gitu. Nah, itu nanti bisa juga masuk ke gangguan mental di yang gangguan pola makan. Nah, itu jangan sampai terjadi karena itu nanti efeknya juga ke tubuh kita sendiri. Nah, kalau kita mengalami gangguan makan terus kayak nanti akhirnya tubuh kita responnya ketika kita makan itu apalagi kalau udah terkena lambung atau bagian dalam lah organ-organ dalam itu ya nanti apa ya karena kita nggak pernah punya asupan makan yang makanan-makanan berat atau karbon gitu ke dalam tubuh ya nanti respon apa ya lambung kita tuh menolak gitu loh jadi kasihan juga jadi seperti itu banyak kan yang ini akhirnya depresi karena itulah overthinking pada omongan orang lain. Baik, untuk Kak Fatihah gimana? Apa udah jelas? Kalau misal belum jelas nanti bisa ini ya bisa tanya saya, bisa lewat DM atau mau email saya boleh, atau mau ke WA saya juga boleh. Tapi ya maaf kadang slow responnya. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Oh ya, ini Kak Wahyu.
Di chat ini banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin banyak Kak Wahyu mau memilih yang mana untuk dijawab. Bentar ya, saya baca dulu satu-satu. Siap, Kak. Mungkin ini sambil nunggu saya baca pertanyaan, ada yang mau cerita masalah kuliah online atau offline-nya gimana? Ada yang mau mencuri? Ya, mungkin ada dari teman-teman yang ingin sedikit cerita pengalaman atau apa selama kuliah atau gimana. Atau mau dengarkan pengalaman saya koas? Boleh, Kak, boleh. Boleh Kak bagi cerita? Ya, tahu lah kan kalau udah mahasiswa kedokteran tuh ya udah terkenal aja, udah terjas gitu loh mahasiswa yang lama kuliahnya, udah apa ya setelah lulus masih ada lagi harus proses lagi, terus juga udah bayarnya udah mahal. Ya koas ini ya banyak kalian nanti bakal kena mental terus, kayaknya setiap hari saya kena mental. Cowoknya mana Kak? Ya, kalau koas ya tiap hari kita dimarahin di depan pasien, kita nggak tahu jawab, ya kena marah. Kalau boleh tahu Kak Wahyu koasnya di mana, Kak? Saya koas di RSUD Purworejo. Sekarang saya lagi di stase bedah. Itu lebih kena mental tiap hari. Kena mental dari pasien, kena mental dari dokter sendiri. Setiap hari harus berangkat subuh, pulangnya malam. Kakak mau tanya Kak. Ya, silahkan. Iya, tadi Kak siapa yang mau bertanya? Berminat masuk di kedokteran, boleh sharing-sharing. Tanya Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ahmad Latif dari dunia perkiainan. Mau tanya Kak, kalau orang yang suka menyendiri itu apa termasuk introvert Kak? Dan bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan introvert ini Kak? Segitu aja, terima kasih. Oke, iya betul. Orang yang sering menyendiri emang biasa disebut introvert. Nah, kalau orang introvert itu ya sulit juga sih sebenarnya buat apa ya menyembuhin. Ya yang menyembuhkan sebenarnya yang menyembuhkan ya diri sendiri sama semangat dari teman-teman, mungkin dari keluarga juga bisa. Ya orang introvert itu ya cenderung gimana ya? Cenderung yang suka menyendiri. Kita kadang pun bingung gitu bagaimana, terus kita kita harus gimana tuh juga kita kadang serba salah gitu loh. Kita mau ngomong gini takut salah juga. Iya kalau dia menerima, kalau enggak kayak gitu. Nah, sebenarnya ya
salah satu kita, mungkin kita sebagai teman ya kita harus pelan-pelan sih. Misalkan kamu kenapa, kita harus selalu bertanya, kamu kenapa, ada masalah apa. Mungkin kadang orang introvert itu ya ketika apa ya, membutuhkan waktu buat sendiri gitu, mungkin dia lagi punya banyak masalah nih, kita kan juga nggak tahu dia punya masalah keluarga, atau mungkin punya masalah dari teman sendiri, atau nggak punya masalah dari diri sendiri. Nah, kadang tuh apa ya, buat ini kita tuh ya harus selalu kita tuh sebagai teman harus selalu menanyakan, kamu ada masalah apa, kamu selalulah kita setiap hari keluarkan pertanyaan itulah kepada orang introvert. Nanti mungkin lama-kelamaan dia juga ngerasa, berarti ini ada orang yang peduli dengan saya. Kadang orang introvert itu berpemikiran kalau bahwa teman-temannya itu tuh nggak peduli sama dia, padahal sebenarnya teman-temannya tuh peduli sama dia gitu. Kadang juga orang introvert itu cenderung kadang tuh, nih orang udah nggak peduli nih sama aku, ya udahlah, mendingan aku punya, ketika dia ya udahlah, ngapain sih aku juga ini apa ya, ngapain juga sih aku harus ke dia kayak gitu, orang dia juga nggak peduli sama aku kayak gitu. Makanya akhirnya dia cenderung diem memendam masalah, sering banyak lah mungkin masalah yang belum terselesaikan, kemudian akhirnya dia ya udahlah, mendingan aku diem aja gitu. Nah, itu lama-kelamaan jadi kebiasaan gitu. Ya kita sebagai teman atau keluarga, kita selalu tanyakan setiap hari, kamu ada masalah apa, ada cerita apa hari ini, kayak gitu. Gimana, sudah menjawab atau belum? Tapi terkadang Kak, apa terus kamera belakang ada. Kadang apa pendendam, menyimpan masalah sendiri itu kadang dia bukan orang introvert juga. Nah, itu apakah terkena kesehatan mental juga atau? Iya, jadi itu termasuk gangguan mental, rasa ingin bunuh diri atau menyakiti diri sendiri. Nah, itu hal yang nggak bagus sih. Ya karena dia sudah merasa mungkin udah terlalu banyak masalah, terus udah banyak tekanan, jadi dia tuh aku nggak bisa nyelesain masalahku sendiri, terus jadi tekanan batin kayak gitu. Ya udah, akhirnya dengan mungkin dia punya, hanya karena teman-temannya udah, dia mikirnya teman-temannya nggak peduli, ya akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri aja. Makanya sekarang tuh banyak orang depresi yang ujungnya itu menyakiti diri sendiri, mungkin bunuh diri lah, terus melukai tubuh dengan apa itu sayatan pisau, itu juga bisa, karena emang udah bener-bener depresi berat. Nah, mungkin udah psikisnya juga udah terganggu. Nah, itu juga ada mungkin ada waham sih atau delusi gitu. Waham yang mungkin di pemikiran dia, udah akhirin aja diri kamu, udah kamu mati aja, mungkin nanti orang baru peduli sama kamu, ada yang kayak gitu ya gitu. Atau udah cukup? Gimana Mas Latif untuk jawabannya? Ya, sudah cukup lah. Terima kasih Kak Wahyu Kediri. Ya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada, kita buka satu lagi pertanyaan. Yang di room chat ada jam berapa? Maaf untuk panitia, nanti ini yang tanya saya yang di chat, nanti ini ya, boleh dikirim ke saya, nanti saya balas. Oh ya Kak, kalau misal kita lewat grup gimana Kak? Kita bahas lewat grup. Oh boleh, ya boleh. Grup ya. Ya nanti untuk teman-teman bisa dilanjut di grup WA ya, yang ingin bertanya atau mungkin yang di chat tadi belum
belum dibahas. Absensinya. Woi. Kanjel apa apa? Bambang, Kalau aku gak kanggo bol. Minggu libur. Tahu di rumah. Ayah dulu. Ayah kak tolong kak, ayah kak. Salah. Baik, untuk pilpresnya nanti diumumkan di grup ya teman-teman. Mungkin sudah cukup ya waktunya. Alhamdulillah, tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama para teman-teman semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ilmu kita bermanfaat sekarang, nanti, dan di masa depan nanti. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Saya kira saya Dira Syafira izin mohon pamit. Untuk selanjutnya saya alihkan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat moderator. Boleh nyalain kamera. Semuanya support. Bentar. Kepada narasumber sekaligus moderator pada acara hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tak terasa telah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman on cam kamera semua ya, kita foto bareng. On cam kamera semua ya, buat kenang-kenangan. Mana Mbak? Untuk Kak Hafiz, Kak Naila. Ya, mana Mbak? Baik. Wajahnya rusak layar. Udah semua ya? 1, 2, 3. Ya. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas lagi. Kita lanjut di grup ya. Oke. Cuk, udah mandi ya? Ikut ah. Jangan lupa absen ya teman-teman. Fokus. Ntar habis zuhur. Ikra. Ngapa? Oh, tengkre mana? Tengah agak kira sini. Mana? Gila, muka kayak cingkuk tadi beruang tidur.